The Linguistic Miracle, Episode 50, The Prayer of a Drunken One, sembahyangnya orang mabuk. An-Nisa ayat 43 membawa pesan tersurat dan tersirat yang sangat luas dan mendalam. Ada larangan, perintah, pernyataan keringanan, dan persuasif. Inilah keluasan pemahaman yang disampaikan oleh Sang Pencipta alam semesta. Namun, dalam pembahasan di episode 50 ini, kita akan fokus hanya pada statement awal ayat ini, yaitu larangan untuk tidak mendekati salat saat mabuk hingga paham apa yang diucapkan. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kita ketahui bahwa syariah atau hukum fikih dalam ajaran Islam pada awalnya diturunkan secara bertahap. Setelah ada perintah sholat, nampaknya larangan minum khamar belum turun. Hingga ada kejadian salah satu sahabat membaca surat terbolak-balik dan tidak menyadari apa yang ia ucapkan. Sekarang kita bertanya, apa sebabnya orang mabuk dilarang mendekati salat? Karena orang mabuk tidak sadar dengan apa yang diucapkan, dengan penegasan, hatta ta'lamu ma taqulu, hingga kau tahu, sadar dengan apa yang kau ucapkan. Jadi, salat sebagai komunikasi sakral antara sang hamba dengan Tuhannya. Sang hamba sebagai komunikator perlu menyadari dan memaknai apa yang ia ucapkan. Jika tidak memahami, maka itu adalah bentuk kelalaian dalam salat. Bagi orang penutur bahasa Arab tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan yang bukan penutur bahasa Arab? Seorang pelaku salat sebagai kewajiban perlu memahami apa yang dia ucapkan dalam salat. Meskipun tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa tersebut, ia perlu memahami apa yang ia sampaikan dalam bahasa Arab pada waktu salat. Disinilah sebenarnya terletak keistimewaan bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa yang sah dalam salat. Keistimewaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Nabi kita tercinta. Itulah bahasa persatuan Islam dan sekaligus sebagai anjuran bagi seorang muslim untuk belajar bahasa Arab sebagai sumber ilmu agama Islam. Inilah kenyataan yang menyedihkan bagi orang Islam, terutama di negeri kita Indonesia,
sesuai pengalaman saya sebagai salah satu anggota tim penguji calon guru di salah satu lembaga pendidikan Islam. Saya tidak perlu melakukan riset untuk mengetahui kenyataan bahwa selama kurang lebih 10 tahun dalam tugas saya, mendapati kenyataan mayoritas sarjana S1 dan S2 yang melamar untuk menjadi guru tidak memahami makna doanya dalam salat, baik yang berasal dari sekolah umum maupun sekolah Islam. Bagi orang yang tidak berpendidikan atau tinggal di daerah terpencil, mungkin dapat dimaklumi. Semoga Allah memaafkan mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang berpendidikan yang tinggal di kota dengan ketersediaan fasilitas komunikasi dan jaringan internet? Mereka ini adalah sarjana, calon guru yang melamar di sekolah pendidikan Islam. Bagaimana dengan mereka yang melamar di sekolah umum tanpa ujian pemahaman doa dalam salat? Wallahu a'lam. Ada suatu kejadian, salah seorang calon karyawan saya nyatakan lulus bersyarat karena ia tidak paham makna doa dalam salatnya. Ia berjanji untuk bisa memahami dalam waktu beberapa bulan dengan membuat pernyataan tertulis. Belum sampai pada batas waktu yang ditentukan, ia datang menghadap dan menyatakan sekarang ia sudah memaknai doa dalam salat. Saya tanya, apa yang Anda rasakan setelah paham makna doa? Jawabnya, sekarang saya menikmati salatku. Masya Allah, salat yang semula dirasakan beban, kini dia menikmatinya. Ini pula yang saya rasakan, kenikmatan yang sulit diceritakan, namun dirasakan oleh yang mengalaminya, terutama pada saat berjemaah yang dipimpin oleh imam yang bacaannya tepat dan indah, terutama para hafiz yang bacaannya berganti, berurut, dan berlanjut. Saya ingin saudaraku merasakan kedamaian, ketenangan, dan kenikmatan apa yang dirasakan, sehingga saya ingin berbagi. Namun, janganlah kita salat untuk kenikmatan, tetapi karena kewajiban. Kenikmatan hanya efek samping. Tujuan kita mengharapkan keridhaan Allah. Ini salah satu alasan kami memilih jihad dalam upaya pembelajaran bahasa Arab, bahasa Quran melalui kanal YouTube ini. Meskipun kenyataannya begitu banyak pilihan pada kanal media sosial, sehingga harapan kami tidak selamanya mudah untuk terpenuhi. Bagaimanapun, upaya adalah tugas kami sebagai salah satu wujud kecintaan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat.